malam. Hold Inet masih hold. Udah hold, udah tebus. Apa kabar? Gimana hari ini? Gimana hari ini? Halo, halo. Aman? Malam-malam. Hari ini diguyur bumi ya. Minus 10%. Tapi mostly ya market juga keseret sama bumi sih. Grup Pak Boy ngegas. Kita kebetulan ada AADI sih. Semangat, tetap semangat. Ya, gue tuh selalu mikir gini lah. Kalau ada satu saham yang naiknya kenceng, turunnya juga pasti akan kenceng. Itu udah fakta gitu. Jadi ya kita harus siap sama itu kan, sama pergerakan seperti itu. Kalau ada satu saham yang naiknya kenceng, pasti turunnya juga kenceng. Itu udah kodratnya. Udah kodratnya. Tapi mostly besok kayaknya akan ada ya rebound kecil lah. Seperti Astra sama UNTR kan hari ini rebound. Jadi pasti akan ada rebound kecil. Jadi cuan, gue pribadi tuh udah mengurangi posisi di grup-grupnya Pak Barito so far ya. Sejak akhir tahun lah. Karena gue ngelihat kayaknya fasenya, momentumnya itu udah berkurang. Maksudnya nggak akan selalu Pak PP itu main terus lah. Dia udah main 2 tahun loh. Dari sebelum brand sampai brand. Even anak gue udah setahun. Kan IPO brand tuh sebelum istri gue hamil. Nah, bayangin aja udah seberapa lama. Jadi ya wajar banget lah ketika gue melihat 2026 tuh Pak PP udah nggak terlalu agresif. Nggak turun, tapi nggak terlalu agresif lah gitu. Major patternnya tuh nggak downtrend, cuman kayaknya ya istirahat lah. Jadi gue pribadi kita cari yang lain. MSCI Play, kenapa banyak yang turun kok? Ada drama apa? Ya wajar lah, koreksi. Udah terlalu hype menurut gue. Jadi setiap ATH kalau kalian ingat pasti koreksi. Ini wajar banget lah. BCA ditinggal asing, apakah udah tanda-tanda? Vin, wih gelap. Loh, kan IHSG gelap. Oh iya, anjir. Bah, Sebenarnya emang. tahu gitu gue matiin ya lampunya. Yoi. Iya, iya, iya. Ini ide bagus ya. Bentar, gue Iya. matiin lampu Kita dulu. kan harus kita kan harus Bentar ya. sesuai tema. Oh iya, iya. Anjir. Gimana, Vin? Apanya? Apanya Sehat? gimana? Sehat nggak? Oh, sehat dong. Aman ya? Aman. Meskipun ya sakit gigi tetap, tetap. Pasti. Wajar pakai Pasti. gigi. Sebentar, gue harus chat coach gue nih. Kan, Oh, XAU ya? kan, ya kan gagal di saham kan. Jadi harus cepet cari Cari kompetensi penggantinya. lain. Cari Iya, ini penggantinya. bentar, gue Bentar, coba bentar. chat dulu Bentar nih. ya. Gua matiin. Oke, coba. Halo guys, selamat malam semuanya. Halo, ada yang bisa dibantu? Ya, lagi jebol semua, makanya background gua gelap nih. Kalian mau nanya apa? Please feel free ya untuk nanya ya. Bentar, gua sambil chat dulu. Nah, jadi Agak gelap dikit. agak dikit ya. Soalnya kalau gua nyalain lampunya terang banget, makanya gua matiin. Kalau Lu silau pakai nanti. pakai lighting doang ya? Iya, silau nanti malah. Jadi gimana Han hari ini? Ya,
Ya, begitulah ya. Ya Begitulah. namanya juga hidup, Ya, kadang di bawah, kadang di atas. kadang di bawah banget, ya kan? Ya Bener. biasa lah. Dinamika Ya, kehidupan, ya nggak? kadang kita cuan, kadang kita cut loss. Ya, kok Tapi cuma memang berdua? ya Sabar, nanti menyusul, sabar. menyusul. Ya, Sabar. kita harus mulai terbiasa kadang cuan, kadang profit. Bukan, kadang cuan, kadang CL. Kadang cuan, kadang profit sama dong. Jadi gimana? Nih, nih, Vin. Kalau ya apa Tadi ada yang nanya, pertanyaannya? bro, MSCI apakah akan, bentar, sebelum itu. Ini kenapa MSCI Play kena banyak yang turun? Ada drama apa? Sebenarnya nggak ada drama, emang udah, udah tinggi aja. Ya memang udah tinggi aja. Coba mungkin ada juga yang mengantisipasi juga ya Han mungkin. Ya, Karena betul. karena kan di tanggal 30 itu kan maksimal ya untuk announcementnya si MSCI ya. Ya. Jadi kalau gue lihat sih memang ya sebenarnya itu kan something yang sifatnya eksternal kan. Karena data kesei itu, jadi gue mungkin jelasin dikit ya Han supaya ngerti Boleh, boleh. konteksnya gitu ya. Iya, sekalian, Jadi sekalian. Ini sekalian buat yang sekalian nanya ya. MSCI. Ya, saya mau nanya MSCI. Jadi untuk MSCI itu kan seperti yang kita tahu di tahun 2025 itu kan sempat mempropos satu hal ya, Mm, terutama terkait free float. Karena di Indonesia ini free float-nya itu cukup kecil di Southeast Asia, bahkan di Asia pun juga cukup kecil gitu free float-nya. Makanya kenapa kemarin kan OJK sempat mewacanakan free float-nya mau ditambah kan gitu. ya. Tapi selain itu memang ada yang lebih genting, ada yang lebih urgent, yaitu tanggal 30 ini maksimal itu akan ada announcement terkait MSCI itu akan mengeluarkan korporat gitu ya dari struktur MSCI untuk perhitungan free float. Nah, sebagai konteks ini gue akan jelasin sedikit ya mengenai MSCI tersebut. Jadi sekarang itu kalau ditanya tanggal 30 ini yang efek paling banyak itu siapa? Yang efek paling banyak itu blue chip. Kenapa? Alasannya begini. Jadi korporat ini kan bisa siapa saja kan, nggak cuma emiten. Misalnya kayak kayak Jarum itu kan punya PT Dwi Muria kan, gitu. Ya. Nah, dia misalnya punya BCA. Ini kan akan di-exclude kan dari free float kalau ini benar diimplementasikan, gitu kan. Tapi perlu kita ingat juga gitu, misalnya kita punya badan usaha, terus kita punya bisnis, itu kan ada cash kan di dalam bisnis itu kan. Kadang kan kita juga naruh cash di bank kan juga kadang sayang gitu kan. Terus kita Ya. taruh di saham kan, di saham BCA misalnya. Tapi kan saham BCA ini kan terhitung sebagai korporat atau PT kan, gitu. Betul. Nah, ini kan jadinya kena exclude juga kan si PT ini gitu. Padahal kalau kita mengacu dari yang di luar, kalau di luar itu biasanya kayak beberapa family gitu ya. Family itu ada yang namanya family office. Sementara family office ini peraturannya tidak ada di Indonesia. Jadi tidak ada aturan mengenai family office di Indonesia. Makanya kenapa mereka pakai vehicle-nya si PT ini gitu kan. Ya, Tapi ya. PT ini kena exclude kan dari Ya. MSCI itu. Nah, makanya kenapa KSEI itu berusaha, Bursa Efek KSEI itu sama OJK lagi berusaha untuk merubah nih klasifikasi si korporat ini korporatnya seperti apa. Karena korporat itu kan cuma dihitung sebagai lokal korporat dan foreign korporat kan gitu. Cuma sebatas itu. Mungkin akan ada klasifikasi yang sedikit lebih beda supaya outflow-nya itu tidak semasif itu gitu. Ya, Nah, ya, ya. yang bisa diantisipasi oleh Kesih. kita KSEI itu kan Eh. ya sesuatu yang bisa diantisipasi kan gitu. Tapi kita kan nggak bisa mempengaruhi keputusan si MSCI tadi. Makanya kenapa KSEI, OJK dan BI itu melakukan antisipasi. Nah, pertanyaannya kenapa kok BCA ini outflow-nya luar biasa besar? Karena sebenarnya simpel sih. Karena sebenarnya BCA ini salah satu perbankan di Indonesia yang outflow-nya memang paling kecil di antara Ya. semuanya gitu kan dari tahun lalu gitu. Karena fundamentalnya solid dan segala macam gitu. Nah, kalau perhitungan free float ini efektif dilakukan, makanya terjadilah outflow yang terjadi beberapa hari ke belakang gitu kan. Yes. Nah, ini mengantisipasi kalau misalnya ternyata outflow-nya ini luar biasa masif gitu kan. Mungkin akan ada yang front run dulu Iya, gitu iya. kemungkinan. Yang Akan saat ini ada front run ya. front run, kemungkinan besar ini front run gitu karena Mhm. terjadinya kan luar biasa masif gitu kan. Nah, Ya. itulah yang terjadi di BCA. Nah, kalau yang berkaca dari korporat yang lain, mungkin ada sebagian investor yang juga mengantisipasi juga terkait MSCI ini juga gitu. Nah,
Makanya mereka cenderung exit duluan. Mungkin bisa jadi. Tapi memang secara struktur memang saham-saham yang digadang-gadang masuk MSCI memang sudah tinggi banget secara Iya, iya. secara harga itu sudah tinggi banget naiknya gitu. Jadi wajar sekali kalau ada dari koreksi. Mungkin kayak gitu sih penjelasannya. Iya, jadi sebenarnya ada ini ya, terutama ya menurut gue sih benar sih, maksudnya lu nggak akan, tapi menurut gue tuh aturan itu tuh kayaknya either direvisi atau nggak jadi sama sekali. Benar nggak? Hmm, Kan sekarang iya, problemnya adalah ketika aturan yang kemarin udah di-share itu berlaku, wah itu kan impact-nya sangat, sangat gede gitu. Bukan cuman betul. Ponglo doang, tapi blue chip Ranking juga. kena, otomatis fund reksadana kita juga semuanya kena kan? Betul, Pasti betul. kan? Nah, itu Pasti. itu yang impact-nya sangat besar gitu. Ya, Gua itu yang rasa, mm, makanya kenapa itu diantisipasi gitu, pakai ya, KSI tadi gitu. Makanya yes, yes. KSI itu kan cuma bisa melakukan antisipasi. Terlepas dia akan terjadi apa tidak gitu Dia ya. Tapi diantisipasi dia dulu. sudah antisipasi duluan nih gitu kurang Ya, ya, lebihnya. ya, ya, betul, betul, betul. Gitu guys. Gini. Tapi so far lu lihat sebenarnya market, kalau gua lihat ya, Hmm. eh, eh kalau gua lihat ISG tuh nggak terlalu Turun. gimana-gimana sih. Maksudnya Ya, koreksi ya wajar aja, all time high 2 hari yang lalu. ya, Kan dia kan selalu begitu kan, betul. all time Betul. high terus koreksi Koreksi. gitu. Nah, memang ada level-level tertentu yang kita lihat so far menurut gue yang mungkin bisa diperhatiin tuh salah satunya mungkin ya soal free float MSCI tadi. Kemudian gue lihat Barito Group gitu. Barito Group kan saat ini kan masih masih cukup ada tekanan ya. Naik Betul, betul. sehari, habis itu turun lagi. Itu belum Betul. bisa karena beberapa sahamnya itu di top 10 market cap, otomatis kan itu sangat berpengaruh sekali gitu. Dan kemarin atau 2 hari kemarin itu kan juga keseret karena Astra sama UNTR ya. Ya, Tapi hari ini kan mereka udah rebound juga gitu. Jadi ya yang harus, mm, sebenarnya IHSG-nya sih nggak apa-apa. Cuma yang ya, masalah ini yang sakit gigi, yang saham yang kita pegang itu, itu dia. saham yang mayoritas dipegang orang, Ya, termasuk kita betul. kan. Itu yang sakit gigi gitu Ya kan, itu yang sakit terutama gigi betul. Bakri Group gitu kan. Itu kan Ya, rame ya. banget gitu. Bakri Itu Group, Barito Group, Mahapsoro, Happy Hapsoro, itu hmm, yang kena. Kecuali Thohir Group ya. Thohir Group hari ini perform. lumayan. Nah, Ya, lumayan. jadi Sama memang Lipo Group. jadi memang gue ngelihat ini ya, gue tuh ngelihat sekarang itu kita harus mulai mulai apa ya, mulai diversifikasi ke something yang sifatnya eh mulai diversifikasi ke something yang sifatnya ini apa namanya fundamental play gitu. Karena balik lagi, kita kan nggak tahu kapan fundamental play ini datang kan, Iya, gitu. Nah, tapi kita harus apa ya, harus mulai memiliki mindset bahwa ini bisa terjadi transisi dalam waktu dekat, gitu. Dan kalau terjadi transisi, maka yang fundamental play ini main, yang konglo malah nggak main, gitu. ya. Nah, ini yang mesti kita ini ya, karena Antisipasi. tidak, ya kita antisipasi aja gitu. Tidak semua konglo play akan bermain gitu kan. Nah, balik lagi, ini sekarang kan gini, yang gua notice adalah Indonesia ini ada commodity player. Itu yang kita harus tahu. Dan mungkin kita sudah bahas ya kan di YouTube-nya Nih, udah. Napodium yang kemarin gitu. Iya, yang Bahwa terbaru. Kalian nonton tuh. Indonesia, ya kalian nonton tuh ya yang terbaru. Tapi gue sudah sempat bahas bahwa Indonesia ini ada commodity player dan kita itu diuntungkan ketika dolar indeks itu drop. Meskipun US dollar kita terus naik gitu ya, tapi dolar indeks kita drop gitu. Which is itu yang bikin harga komoditi itu relatif naik kan, karena Ya, dolar indeks powernya kan turun kan ya. gitu. Nah, karena kan itu berlawanan. Nah, Iya, betul. sekarang ditambah lagi kebijakan Kementerian SDM, di mana Kementerian SDM itu memotong terkait RKAP beberapa komoditi. Nikel contohnya, potong 50%. Terus mungkin akan ada beberapa kebijakan lain seperti tembaga, lalu ada kebijakan lain seperti coal. Karena Mm, perlu diingat juga, karena sekarang itu kita itu mengalami oversupply karena demand-nya ini lagi jelek gitu kan, globalnya kan lagi jelek kan, terutama kita ya, ekspor ke China, yang China sekarang lagi lemas secara permintaan, dan menurut gua kebijakannya sekarang itu dari Kementerian SDM itu ada kebijakan yang tepat.
karena balik lagi nanti akhirnya perusahaan nikel ini akan terkonsolidasi, Han. Jadi perusahaan nikel yang kecil-kecil itu mati semua gitu kan, karena LKP-nya kan dipotong. Ya, ya. Otomatis siapapun yang paling Oh, efisien dia yang akan menang gitu. Nah, itu yang menguntungkan beberapa perusahaan nikel besar atau perusahaan hmm, tembaga besar itu akan menang di sini gitu. Nah, dengan dipotongnya RKAP itu, maka akan nge-boost price kan gitu. ya, Nah, sebenarnya kalau kita mau meningkatkan profit margin perusahaan, itu paling gampang itu meningkatkan price sebenarnya. yes. Itu ada cara paling efektif. Dengan otomatis meningkatkan price, berarti kan royalti yang kemungkinan didapat oleh pemerintah akan jauh lebih banyak. Gua rasa itu pertimbangannya, gitu. Oke. Karena itu makanya kenapa dipilihlah kebijakan yang tadi, gitu. Nah, itu yang menyebabkan sekarang itu kita itu sekarang nggak bisa ngarapin apa-apa kan, karena usaha lagi sepi dan segala macam. Yang jalan itu kita cuma mengharapkan komoditi ini yang paling gampang, gitu. Ya, ya. Ya, itu kan bisa dilakukan dengan kebijakan-kebijakan yang sifatnya radikal, langsung, gitu kan. Nah, Hmm. itu yang terjadi sekarang. Gue rasa seperti itu. Dan ketika komoditi ini bermain, gitu ya, ketika komoditi player ini dapat duit, segala macam, gitu ya, contoh misalnya kayak batu bara, gitu kan, misalnya di-cut produksinya, tapi permintaannya batu bara mulai naik lagi, Mulai gitu naik kan. ya. Itu Nah, jauh mulai naik lebih. lagi, otomatis harganya kan akan naik juga. Ketika harganya naik juga, nanti pengusaha-pengusaha tambang ini akan dapat duit, gitu kan. Mhm. Tinggal gimana cara pemerintah memastikan bahwa uang yang didapat ini masuk ke sistem Masuk ke perbankan di Indo. Indonesia, Ya. gitu. Jangan Nah, keluar lagi. ya kalau itu jalan, ya sudah perbankan akan dapat Ya, likuiditas ya, ya. lagi. Permasalahannya sekarang perbankan itu nggak dapat likuiditas. Itu yang Mhm. jadi problem, Itu jadi gitu. masalah. Ya, Oke, oke, ya, ya, benar, benar. Benar sih. Tadi salah satu mungkin clue yang paling gampang ya soal komoditi ya. Perusahaan komoditas gitu ya. Menurut gua tuh kayak nikel contoh. Lu cari aja nikel yang perusahaan nikel yang smelternya udah siap. Itu yang hmm. paling diuntungkan kan sebenarnya kan. Betul. Jadi gini Han, sekarang itu problemnya perusahaan nikel itu kan ada dua ya, Ya, penambang dan smelter gitu. ya, Nah, kalau dulu nikel itu yang sebenarnya ya, kalau kita cerita nikel itu yang akan diuntungkan, ini tuh kayak persis bisnis kelapa sawit. Kalau ya. kita cerita kelapa sawit itu kan Hulu. ada hulu dan hilir gitu kan. Nah, si hulu ini itu kan akan apply ke hilir. Hilir ini kan beli dari si hulu kan, gitu. Ya, Otomatis kalau hilir beli dari si hulu, kalau misalnya hulunya naik terus, hilirnya nggak bisa ngikutin harga jualnya, mati si hilir ini. mati. Ya, ya, Nah, ya. itu yang terjadi di industri nikel juga. Nikel itu ada hulu dan hilir. Hilir itu adalah yang pegang smelter, gitu. Ya, Nah, kalau misalnya harga nikel naik terus, sementara permintaan dari end produknya si hilir ini nggak naik, otomatis si profit marginnya si nikel ini mati, gitu. Nah, yang kita cari adalah perusahaan nikel yang dia punya mining sekaligus punya smelter. ya. Semua Tidak ada. hanya smelter doang. Nah, itu yang teman-teman harus tahu. Nah, kalau tembaga kasusnya agak sedikit beda. Kalau tembaga itu kan ada yang mining copper, ada yang nge-proses atau nge-refine copper itu gitu. Ya. Tapi kenapa ini sedikit beda? Karena copper ini dia tuh nggak beli bahan mentahnya, tapi dia cuma ngecas service cost doang. Jadi misalnya, oke, ada yang mau Oke. nge-refine nih, ada yang mau nge-refine. Oke, nggak apa-apa, lu refine sama gua gitu ya. Gua nanti akan balikin barangnya ke lu, tapi gua ngecas cost-nya doang untuk Bosnya, nge-refine. ya, ya, ya. Nah, jadi dia nggak beli bahan baku. Itu bedanya dengan Oke. tembaga. Jadi siklus bisnisnya ini agak sedikit beda. Makanya kenapa kita harus paham itu. Yang mana yang diuntungkan, yang mana yang dirugikan. Ya, Kurang lebih ya, kayak ya. gitu. Mantap sekali. Iya betul. Tadi gua baca Ale, kita loncat, lompat, lompat, lompat pagar. Iya, lompat pagar kita. Gitu. Gitu guys. Yes, 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 yes. Bro, ini ada yang pertanyaan, ada yang ini. Ntar live-nya di save kok, karena lumayan ya. Maksudnya tadi kan ada insight dari Arvin juga gitu. Tapi ya bener sih. Sebenarnya so far ya gue bilang dua hal mungkin yang mesti diantisipasi dulu sama market ya. Tadi soal MSCI, terus, nah mungkin kita mulai ya mungkin yang pada nonton kita hari ini coba belajar mulai terbiasa harus switching. Hmm. Yang tadi Arvin Betul. bilang. Karena problemnya kita itu adalah kita tuh nggak rela untuk switching, Benar? ya kan? Lu pegang saham nih, tapi lu nggak rela untuk buang gitu. Hmm. Dan lu nggak Benar? rela untuk switching. Nah itu yang sering kejebak satu.
Nah, habit-habit seperti ini tuh nggak terjadi di bull market doang, tapi kalau kita ingat 2 tahun terakhir kan market tuh downtrend ya, turun ya. Betul, Nah, betul. kita udah terbiasa tektokan kan, Hmm, beli di support, jual di resist, beli di support, jual di resist. Tiba-tiba berubah, jadi bull berubah market. dari bull market, dari dari hilang Ya, semua barangnya ketinggalan kan. terus. Ya itu. Ketinggalan terus. Nah, sekarang Terbang, tuh hilang barang. poinnya, ya sekarang poinnya adalah kalian harus belajar untuk mulai kurangin barang, nggak harus pegang terus. Kalau emang udah jelek ya buang lah gitu, maksudnya keluar gitu. Ya, Kalau yang pegang Big Bang, baiknya dijual dulu. Ya kalau harganya di atas, sayang banget kalau lu jual sih sebenarnya. ya ini sudah menurut gua ya kita bisa bilang near bottom ya. Maksudnya ya kalaupun turun kayaknya sih sepertinya nggak jauh lagi kecuali net profitnya bank itu makin turun. Dulu Nah itu beda tuh. Nah itu beda tuh. tenggelam lagi, nah itu susah. Nah, Tapi kalau ya itu selagi mereka stagnan di harga-harga sekarang, terus hmm, ya profit marginnya masih stagnan di harga, harusnya sih ya ini jadi base-nya lah gitu. Menurut gua benar. banking itu terutama kayak BRI ya. Kan sebenarnya kalau tadi kan Alvin sempat nyinggung soal BCA yang baru terjadi outflow. Sebenarnya kan yang kita tahu kan dua tahun terakhir itu, setahun atau 2 tahun terakhir, 2 tahun terakhir lah, outflow MSCI atau asing terhadap Big Bang kita kan diawali oleh BRI kan. Hmm, 2023 gue ingatnya itu outflow-nya sangat banyak gitu. Nah justru sebenarnya menurut gue ya, sekarang yang paling menarik itu adalah BRI menurut gue. iya betul. Iya kan? Base-nya udah kelihatan, tinggal tunggu dia jalan doang gitu. Ya. Base-nya udah kelihatan 3 ribuan, 4 ribu tuh udah kelihatan base gitu loh. Jadi jelas gitu. Nah, Sedangkan hmm, Mandiri Mandiri tuh kayaknya juga udahan. Udah lumayan oke ngebase juga gitu. Nah, sekarang yang problemnya tuh BCA doang gitu. ya. Sama mungkin ini yang gua udah jelasin ya mengenai banking ya. Gua nggak tahu apa gua share di podium atau share tempat lain ya. Tapi Hmm. intinya banking itu ketika asing invest di Indonesia, terutama emerging market, mereka itu akan invest di banks. Karena banks ini adalah fondasi ekonomi sebuah negara biasanya, Ya, terutama negara ya. berkembang gitu. Nah, kenapa kok banking itu banking itu dibeli? Karena sesimpel return on equity atau net profit growth-nya, CAGR, compound annual growth rate-nya, Ya. itu kita double digit gitu. Nah, problemnya sekarang adalah BCA yang gede banget gitu ya dan profitnya itu bagus, seharusnya bagus double digit, sekarang cuma single digit. Ya. Sementara Himbara itu malah minus gitu. Nah, gimana nggak kena press semua? Pasti kena press lah gitu. Makanya asing outflow terus kan di banking Yes, yes, gitu. yes. Terlepas daripada aturan MSCI lah segala macam gitu kan. Tapi tetap buangannya luar biasa. Makanya kenapa ketika bobot sebuah negara di indeks itu tetap sama, berarti kan harus ada pengalihan atau pindah gitu ya. Hmm. Pindah dari banking kemana gitu kan. Kalau teman-teman perhatiin, Astra dan Telkom itu foreign inflow-nya luar biasa besar. Wah, dan Luar, luar biasa konsisten. nah, luar biasa konsisten dan luar biasa besar. Besar, Gitu. ya. Ya, itu yang membuktikan bahwa sekarang itu mereka itu lebih cenderung defense Hmm. gitu. Karena banking buat mereka itu adalah sektor yang sifatnya offense. Ya, Jadi ya. jadi yang net profitnya bisa growth double digit lah segala macam gitu. Karena net profit growth-nya itu jadi single digit, ngapain gue invest di banks dengan segala risikonya? Mending gue invest di Telkom aja, udah pasti customer-nya. Misalnya gue misalnya invest di Astra aja misalnya karena terdiversifikasi, net profitnya tidak fluktuatif. Nah, itu yang terjadi saat ini gitu. Itu yang gue lihat Hmm. kenapa kok terjadi shifting gitu, terutama Shifting, satu ya. tahun belakang gitu. Iya, iya, iya. Mantap, 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 mantap. Gitu. ADI diam-diam 8.000. Yoi. Yoi. Apa lebih wise ngejauh dulu dari saham MSCI Play kalau nggak siap? Ya, sebenarnya kalau lu nggak siap, ya jauhin sebenarnya. Toh Ya maksudnya juga sama. udah cukup tinggi kan? Iya, sama perlu diingat juga volatilitas saham-saham ini kan yang gue bisa bilang
Jadi ada dua tipe saham kan, ada foreign play sama local heroes gitu kan. Iya. Local heroes, nah, yang si local heroes ini gitu ya, local heroes itu naiknya Pahlawan begini, bursa. turunnya begini, gitu Ya, kan. ya, ya. Ya, kalau foreign play kan naik Naik base ya. base, Turun turun juga base gitu. ngebase, turun ngebase. Iya, kalau ini kan langsung brut gini Brut kan, ya. Iya, gitu. iya. Jadi kalian mesti ngerti gitu bahwa kalau dia sudah naik luar biasa tinggi, ya jangan Tu- salahin gitu ya. Kalau dia Turun juga turunnya luar begini biasa. juga. Iya, Ya iya, iya. gitu. Ya jadi Kayak menurut mm, gua nggak ada something yang perlu ditakutin gitu. Tapi iya, iya. kecuali ya balik lagi teman-teman kan harus ngerti ketika teman-teman masuk gitu kan harganya cukup tinggi, teman-teman harus sangat disiplin kan ujung-ujungnya. Kalau ini sudah jebol stop loss gitu kan. Betul. Buang dulu nanti lihat lagi gitu. Kayak gitu sih. Dan selalu tadi di awal gue bilang dan kalian harus selalu ingat saham yang naiknya kenceng turunnya juga kenceng. Ya Iya kan, benar. iya kan, itu udah Benar. itu kayak udah kodratnya gitu loh, udah hukum alamnya gitu loh. Benar. Jadi kayak gitu. Bro, Vin, ini ada pertanyaan menarik sih bro, bahas RDGBI yang RDGBI. kontroversi Oke. ya. Menarik. Eh ini yang gue bilang bahwa memang gini, gue akan jelasin prolognya dulu ya. Pemerintah dan bank sentral itu ada dua entity yang tidak Berbeda boleh saling mempengaruhi. ya. Itu yang teman-teman harus tahu gitu. Kenapa kok kita pegang US dollar? Karena the Fed itu tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Begitu juga kenapa kok asing pegang rupiah? Karena Bank Indonesia tidak bisa diintervensi oleh pemerintah. Karena pemerintah kan punya dalam tanda kutip itu ada kepentingan politik, gitu Mm-mm. kan. Sementara the Fed atau Bank Indonesia itu harus sifatnya independen, gitu. Nah, sekarang problemnya adalah kenapa kok rupiah ini makin merosot, gitu ya? Ada dua faktor. Yang pertama adalah memang ekonominya melemah, secara real ekonominya melemah. Yang kedua, real ekonomi melemah itu bikin foreign direct investment malas masuk dan segala macam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai orang mempertanyakan independensi si Bank Indonesia. Ya, Karena Wakil Menteri Keuangan itu ada tendensi mau masuk BI kan, oke. gitu. Nah, otomatis kan ini adalah bagian dari pemerintahan kan, gitu. Nah, ini yang ditakutkan bahwa nanti keputusan yang dilakukan oleh BI itu ada keputusan yang sifatnya politis, gitu kan. Nah, itulah yang kemarin Pak Purbaya juga sempat ngomong kan, orang-orang berspekulasi bahwa nanti uh, Wakil Menteri Keuangan akan masuk sehingga rupiah itu jadi tidak independen lagi atau Bank Indonesia jadi tidak independen. Mm. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa rupiah itu terprosok terus gitu. Meskipun kita lihat ya lawan yen Jepang aja, yen Jepang yang Yang terdepresiasi turun luar juga. biasa Iya, gitu ya. iya. Kita masih kalah loh sama Iya, mereka. iya. Gitu. Kita lawan yuan yang ekonominya melemah pun juga sama gitu kan. Rupiah tetap melemah gitu. Nah, Gila. itu yang perlu kita waspadai gitu kan. Nah, balik lagi. Sebenarnya kan dengan IHSG itu naik gitu ya harapannya akan ada foreign direct investment baik dari sisi hot money atau cold money. Hot money itu yang sering keluar masuk di financial market, sementara Ya. cold money itu yang benar-benar bangun pabrik segala macam, gitu kan. Harapannya itu akan membentuk seperti itu, gitu kan. Tapi nyatanya kan seperti kita lihat sekarang gitu. Foreign inflow juga masih ya ada tapi masih kecil gitu. Kecil Nah, doang. Iya, iya. ya mungkin juga ada shifting dari bonds juga. Jadi shifting dari bonds pindah ke equity kan. Karena bonds seperti teman-teman tahu, defisit pemerintah itu 2,9%. Berdasarkan Yes. amanat undang-undang itu di 3%, gitu. Otomatis, kalau misalnya kita tahu defisitnya itu makin melebar, berarti ada tendensi biaya-biaya yang dilakukan oleh pemerintah ini akan dibiayai oleh utang. Dengan utang ini makin besar, berarti kan ibaratnya butuh duit yang banyak banget kan, gitu Ya. kan, untuk utang itu kan. Caranya supaya meng-attract atau caranya supaya menarik investor asing untuk masuk adalah memberikan return setinggi mungkin gitu. RSBI. Makanya kenapa US 10 year tuh Indo 10 year turun gitu ya. Yield-nya naik terus gitu. Nah, ditambah lagi dengan BI yang tidak independen dalam tanda kutip kalau ini terjadi gitu ya atau ada ekspektasi itu orang justru akan beralih ke equity. Ini sudah sempat gue sampaikan juga mengenai kayaknya Indonesia ini akan mirip Amerika, ngerti nggak? Iya, iya, iya. Amerika kan US 10 year-nya naik terus kan, Iya. tapi equity-nya juga naik terus Iya. gitu. Iya, Ya, iya. karena orang itu akhirnya memiliki apa ya, memiliki ketakutan bahwa kalau gua megang surat utang nih takutnya gagal bayar. Daripada gitu gue
pegang aja equity swasta gitu. Nah, kayak gitu kurang lebihnya seperti itu. Gitu Iya, sih. iya, iya. Yes, 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 betul. Iya bener. Gue tadi lu cerita tuh gue kok mirip Amrik ya? Iya, iya, mirip Amerika kan? Mirip Apa Amerika. defisit Jadi, apa defisitnya, kemudian ya apa bond yieldnya iya, bond mirip. yield-nya kan naik terus kan, tapi Iya, equity-nya iya. naik terus. Padahal Hmm. idealnya kan ketika bond yield naik, equity drop kan? Drop ya. Harusnya Ini kan gitu. malah bareng. Iya, malah bareng naiknya kan. Iya, Nah, iya. itu sudah tanda-tanda gitu bahwa ya balik lagi ketika kita megang rupiah itu melemah terus gitu kan. Kita akan berusaha untuk mencari aset yang bisa mengalahkan depresiasinya rupiah. Itu Iya, iya. juga yang terjadi sama orang US. Orang US juga sama. Dia Yes. berusaha untuk mencari gimana caranya supaya dolar gua nggak terdepresiasi. Gua invest aja ke Nvidia, gua invest aja ke Magnificent Seven. Itu yang terjadi sekarang. Iya, Gitu. iya, iya, iya. Tapi Gitu. tapi kan Win, saham kita yang narik ISG kan di drive sama ya itu Lokal. local hero. Terus local heroes. Iya, berarti sebenarnya gua nggak tahu kalau kalau US itu equity-nya di drive sama Magnificent eh Seven. ya maksudnya Magnificent Seven-nya tuh naik juga karena local heroes atau Enggak, jadi Magnificent Seven ini kan berputar di teknologi kan, iya ya gitu. Nah, sekarang itu gini, perusahaan teknologi itu kan ada macam-macam. Ada yang sifatnya namanya hyperscaler. Hyperscaler ya tuh kayak yang penggunanya lah. Kita ngomong kayak Amazon, Meta, segala macam lah. ya Amazon Meta kan beli chipnya dari Nvidia, ya betul, gitu. Jadi secara nggak langsung tuh muter aja, muter gitu situ sebenarnya. ya. Ya, itu namanya, gue sempat baca riset dari JP Morgan. Itu namanya circular economy, gitu. Jadi si ini beli barang dari si A, A Ya, beli barang dari si B. di Jadi B. kan jadi revenue si A kan, Ya, ya, gitu. Ya, jadi muter terus gitu. muter Nah, terus. nah sekarang pertanyaannya, apakah ini akan berlanjut terus atau ini akan bubbling? Ada satu perusahaan yang Satu bubbling di pecah, tengah, semua terus pecah. habis itu pecah Ya, ya. rantainya. Nah, itu Nah, yang jadi lagi masalah dilihat. kan di situ gitu. Nah, sekarang itu orang lagi mempertanyakan apakah dengan capital expenditure atau perusahaan invest di AI gitu ya, sudah keluarin duit sebanyak itu, apakah ini akan translate to Untungnya bagus. revenue? Ini yang Ya, jadi ya, ya. pertanyaan kan. Nah, itu yang perlu dijawab gitu. Gitu sih kurang Yes, lebihnya. yes, yes. Tapi yang setidaknya menurut gua nggak akan kayak bubble.com sih. Ya, harusnya tidak seperti Harusnya itu sih ya. enggak ya, karena menurut Harusnya gua enggak. fungsional efek dari si AI-nya juga kelihatan lah, Ya, ya kan? tapi kalau ditanya ya bubble kan balik lagi Bubble definisi sih bubble bubble bisa aja orang-orang itu gitu. Iya, iya beda-beda. definisi bubble orang kan beda-beda gitu. Heeh. Kalau dia turun 40% ada yang bilang bubble, ada yang bilang enggak kan. Iya, iya. Gitu. Nah, itu Tergant- problemnya kan di situ. Tergantung posisi. Betul. Jadi kayak gitu sih. Iya, iya, iya. Bener sekali. Gitu ya guys. Sebentar. By the way, Goto beberapa hari terakhir foreign outflow ya. Berarti narasi merger dan Grab tenggelam. Kan narasi merger dia sama Grab kan masih belum jelas sampai sekarang. Tapi yang gue tahu, di harga tertentu, Goto itu menyentuh harga tertentu tuh pasti terjadi outflow di asing. Oke. Hmm, Jadi oke. asing itu punya intensi untuk keluar di Goto. Tapi dengan kayak contoh kayak ini ya, CIC lah di bumi gitu. Ada Ya. atensi di harga tertentu dia begitu itu disentuh itu algonya keluar. Jadi Ya, terjadi foreign outflow. jalannya nggak habis-habis. Ya, ya itu yang terjadi di Goto. Oke. Hmm, 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 Interesting. hmm. Bahas bumi kok, apakah sudah saatnya keluar walaupun masih rugi? Eh, Ini dia. ya gini. Gue pribadi, gua ngomong ya bahwa gue pribadi juga katos di bumi kemarin. Gue tadi Jadi, Carlos kok. iya gue kemarin katos Tadi di kan, bumi. Eh, alasannya gini sih sebenarnya. Bumi itu punya support di 394 gitu kan, daerah-daerah situ lah. Terus habis itu sebenarnya kan sempat mantul karena yang dalam tanda kutip kan orang berharap bahwa centong keluar kan waktu yang nego itu. Terus habis itu terbang ya, gitu kan, ya, 420 ya. gitu kan. Nah, sebenarnya gue pribadi sudah taking profit sebagian Han, nggak semua gitu kan. Karena gue ngelihat bahwa ini kemungkinan bisa naik lagi gitu kan. Ternyata turns out sebaliknya gitu kan. Gue udah bawa setengah, habis itu besoknya
drop kan, Drop misalnya ya. drop, gue pikir cuma nutup gap, karena kan ada gap kan memang, Iya, iya. gue pengen nutup gap kan, terus itu gue jagain lagi sampai 394 gitu, ternyata lewat, Jebol. ya ternyata lewat gitu, volumenya gede, akhirnya gue buang semua, gitu kan. Hari ini lebih parah lagi gitu, Iya. dia candlenya full, volumenya gede lagi, lebih Iya, gede dari iya, iya, sebelumnya iya. lagi. Jadi kita ngelihat support area 340 sampai 336 gitu. Ya Iya, iya. sekarang, ya, kalau sekarang kan banyak orang bilang, oh, story-nya bumi sudah selesai lah, segala macam kalau sudah lagi turun gini kan. Ya balik lagi, gue bilang ya memang kenaikannya sudah cukup kencang ya, nggak ada salahnya kalau dia turunnya juga relatif kencang. Itu yang Iya. pertama. Yang kedua, em, balik lagi, bumi itu belum nge-base sama sekali setelah kenaikan yang luar biasa gede gitu. Nggak Dari pernah sideway 240 dia. ke iya 240 ke 420 itu belum ada sideway yang cukup gede untuk bisa ngumpulin power lagi. Menurut gua sih Iya, kayak gitu. betul. Gitu. Jadi Betul, ya betul. sekarang apakah ya possibly bahwa nanti ketika sekarang ini nge-base di area let's say 340 gitu ya. Kita kan masih berasumsi apakah ini dia akan nge-base di 340, tapi again bisa aja saham ini akan bertahan di 340 cukup lama. Bisa 2-3 bulan maybe, nggak tahu gitu. Itu yang tahu, ya. Betul, betul. Ya kayak gitu sih. Kan Cuman, butuh waktu untuk ngumpulin lagi kan ya, sebenarnya. ya betul. Ya tadi sih kalau kalau gue bilang kemungkinan dia akan ada pantul ya di area 358. Hmm, Soalnya gue ukur dari Fibo-nya, eh, ya itu pas. sekitar pas kan di Ya, 358 segala macam. 358, 360. Ternyata keturun ke Ya, bawah. ternyata naik sedikit. Terus tapi mungkin yang satu hal yang mungkin gue tambah dari Arvin ya. Kalau kalian bilang dia akan turun terus-terus, menurut gue enggak. Enggak. Nggak Enggak nggak akan kan pasti pupuk-pupuk gitu. pasti nggak akan langsung kayak sehari 10% itu menurut gua nggak akan terjadi lah. Ya, Itu nggak akan terjadi nih, ini ada Cinovi nih. Nah itu itu nggak akan terjadi sampai segitunya lah gitu. Jadi harusnya dia bakal akan ada sideway. Gelap juga nih orang. Maafkan, maafkan saya Nggak, telat. emang nggak kita emang temanya sama. By the way, kita temanya sama lagi, Ci. Apa? Gelap. namanya gelap. Gelap-gelap. Dalam kegelapan. Sorry ya, sorry. Nggak apa-apa, santai-santai. Gimana? Ini lagi Santai ngebahas pasti sih. tentang Kita bumi baru yang bahas sih gonjang-ganjing. sampai bumi yang gonjang-ganjing. Yoi. Gitu. Kenapa tiap kali gue liburan pada Iya, aja? jebol semua. Gue disuruh Ntar kerja pas terus kita nggak boleh libur pas kita kayaknya. take podcast biasa sahamnya naik sih. Biasanya tuh ya. Jadi Hari kita harus Apakah Senin. take apakah podcast. apakah Hari kali Senin. ini Take akan podcast. begitu? Iya. Mari kita Oh lihat. ya. Jadi Ah, hari Senin kita akan take podcast offline ya, guys. Di studio lagi. hmm. Jadi kalian lihat lah saham-sahamnya apa yang naik. Kalian siap-siap. Itu kita udah belajar ilmu gaibnya sampai ke Gunung Iya, Kawi. iya. Jadi harus nunggu kita live baru bisa hijau. Bener. Kok bahas saham-saham Wak Haji? Wak Haji kan ke-trigger 2 hari ini karena itu kan Pegun. Pegun sama mau masuk apa bursa kripto ICEX ya. Berasi X. Ya, ICEX itu bursa Hmm. kripto yang di Indonesia itu selain koin itu ada satu lagi ICEX gitu. Nah, koin kan kemarin diinvest sama Haji Sam. Sorry, Hasim. Bitcoin di Nasim. Asari Group Koin ya. hasil. Nah, Asari. sedangkan ICEX ini tadinya Haji kan sebenarnya Sam. udah sama Haji Isam, terus ditambah Apsoro. Apsoro ya. Itu yang apa? Itu yang membuat si Pegun tuh udah arah 2 hari gitu. Ya, Ya. jadi kalau kalau kita lihat ya sebenarnya sekarang terjustify ya kenapa Pegun market cap-nya 54T. Iya, iya. Sekarang kita baru tahu, oh ternyata mau diinjek gitu kan. Kayak gitu. Jadi ya selalu berita kan datanya belakangan. Kita baru tahu Mm-mm-mm. belakangan kan. Yes. Jadi Bahkan hari mm, ibaratnya berarti ada dualisme dong. iya, gue liatnya ada dualisme dan itu ini ya konspirasi gue ya. Hmm. Ini mudah-mudahan 138 orang yang dengar. Menurut gue tuh akan jadi saingan. Tapi Ya. saingannya
saingannya untuk kepentingan pribadi lah. Di satu sisi Habib Soro sama Haji Isam, di sisi lain Pak Hasim. Nah, lu Ya, tau lah, kita bisa itu dan mau di mungkin kubu yang yang mana? nonton itu buat apa, kalian udah tau lah. Ya, Apalagi kalau kalian main di kripto, pasti udah tahu itu buat apa gitu. Nah, berarti kan kubunya dua nih, ya kan? Iya, Pak Hashim sama lawan Pak Haji Sam, Pak Happy Hapsoro kan? iya. ya. Nah, berarti nanti kita tinggal tunggu Konglo yang lain akan join the team yang Join mana nih? kemana? Iya, iya. Ya, pasti kan akan join nih. Iya, iya. Ya, Pasti akan join. Condongnya, condongnya ke arah Joinnya yang mana kemana? ya? Iya, ya benar. contohnya ke arah yang mana? Terus juga Mm-mm. sekarang mungkin ya, ini teori lagi ya. Ada crypto exchange yang invest ke satu, ada crypto Iya, exchange yang invest ke pindah ke, satunya. iya, iya, iya. Ya, Betul. kayaknya ada gitunya gitu. Kayaknya ya. Mungkin Iya. ada crypto exchange yang nggak suka sama si A, Ya, dia akan ya, invest ke si B. yang satu kan udah ketahuan kan. Udah Kalau lu cari di resmi, berita yang kan satu udah kan, resmi kan, udah ketahuan yang kan. satu sudah announce kan, Thrift kan Udah Iya, masuk ke announce. timnya ICEX kan. Berarti kan iya, sisa iya, satunya nih. Yang ada beberapa crypto exchange lain ini belum menentukan pilihan nih, iya, iya. gitu. Makanya Ya kita lihat. makanya pas gua sempet seminar sama BNI Sekuritas, gua bilang, menurut gua koin itu jangan diabaikan. Ya, Iya, menurut gua koin itu nggak boleh diabaikan. mungkin Masih dibawa ada dulu masih ada sementara, peluang, nanti iya. nanti ada siapa yang masuk, nah beda Iya, lagi ceritanya iya, lagi, gitu. iya betul. Bisa jadi kayak gitu, tapi ya we'll see lah, Bener. gitu. Gue juga sendiri udah mulai Iya. CLBK sih sama barang-barangnya Haji Isam. Wah. Tapi maksudnya, Wah, tapi gue ngumpulinnya pelan lah. Ada cuan yang dari tempat lain masukin. Soalnya kan barangnya juga tipis ya. Rata-rata barang Mhm. dia kan nggak banyak, jadi nggak bisa sekali masuk. Harus sabar pelan Iya, ngumpulinnya. betul. Tapi karakternya itu mirip kayak yang waktu itu lagi sebelum jalan gitu. Dia sideway lama di bawah. Gue Mhm. tiap kali ya, naik gak jadi, mau naik gak jadi, mau naik gak jadi Iya, gitu. iya, iya. Ntar sekalinya Iya. sekalinya jalan ya bisa kencang. Cuman Beli kalau kalau sekali masuk ya nggak belinya enak pas aja gitu merah. psikologisnya. Iya, Belinya pas merah ya. yang keselingan naiknya kalau naik nggak dikasih bid. Iya. betul, Ya, betul, kalau ada, betul. kan ada tuh kayak misalnya, oh naik gitu kan, dikasih bid masih, dikasih liquidity keluar kan, ini nggak dikasih loh. Ini nggak dikasih. Iya, betul. Astaga, makanya dia Bener. lompat-lompat papan kan, kadang Iya. Iya. brut, lompat papan gitu, makanya ekornya gila-gila gitu kan, gede Kalau gede ngejar, gede. Iya. kalau ngejar mulus aja. Kalau ngejar Iya. pas lagi hijau bisa bisa sakit kepala aja. Bener. Mhm. Aduh. Ya jadi begitulah itu. Gitulah. Terus. Koin jangan diabaikan, tapi diarahkan koin. Jangan. Sabar dong. Duit berputar. Volumenya kecil banget lagi, tapi turunnya dalam banget lagi si koin itu, Iya. gila ya. Iya. Gila. Ih, Tapi fase turun lagi, buset, Berapa pas pasnya? turun 620 ya? minus 620. 4 lagi, Bal wah, ba tipikal nih, balik ke nol. balikan nol. Banyak yang Tuh. kayak gitu sih sekarang ya, balikan nol. Jadi Apalagi ya hari ini sih. iya Apalagi ya hari hari ini. ini. Kamis Kalau biasa lah menurut koreksi. nggak, kalau menurut gue balik lagi sih, maksudnya pengertian kita dan pengetahuan kita tentang satu saham yang kita beli itu tuh penting banget menentukan Mm-mm. strategi kita, terutama di saat-saat market kayak gini. Kalau marketnya lagi bagus, ya kayaknya enak aja lu asal colok, nggak perlu banyak analisa, Cuan. nggak perlu gimana ya cuan. Tapi ya itu diujiin nanti ketika marketnya lagi kayak begini, ketika Iya. barangnya pada turun gitu. Maksudnya eh, alasan buat megang tuh apa gitu ya, alasan buat beli itu apa, mau average down, mau cut loss, atau mau mau hold, wait and see dulu gitu. itu Iya. itu Hmm. itu yang menentukan nanti ujungnya gitu, karena kan kita by the end kan yang penting ujungnya gitu kan, profit Yes. apa Apa cut loss loss? gitu, apa cut Ya. loss. Ntar jangan di cut loss terus deh gitu, dia akhirnya mantul kenceng, udah mantul kenceng dibeli lagi di atas. Iya. Ya, Bener. Iya, tapi bener sih. Conviction itu butuh. Ya, Oh, itu yang gue pelajarin sih belakangan ini, bahwa
reduce noise dari luar, tapi lebih lebih apa ya, mempertajam ke dalam gitu, ke diri sendiri gitu. Kenapa alasan buat waktu itu belinya, Beli. terus analisanya mau ngapain, strateginya dimantepin, difokusin gitu. Dan itu bertahan sih, itu berhasil. Oh iya 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 betul. Gua salah fokus. Anjir si Hagendas arah ya hari ini ya. Oh Iya. iya. Gila loh. Wah, Gila. gue hari Gila ini ya. nggak benar nggak belum lihat market, besok lah baru fighting. Gila gila bagus 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 bagus. Fast tapi menurut gua Fast menarik. Ya Pas menarik. menarik. Fast masih cukup Ya menarik ya. barangnya sebenarnya Pak Haji semua karakternya sama tuh. Ya, Cara cuman akumulasinya, karakter geraknya mirip-mirip semua. bener Cuman ya nggak usah dibeli semua, bener. nanti bingung ngejagainnya. Ya betul. Pilihlah sesuai keyakinan dan kenyamanan masing-masing. Bener. Nah ini bahas Inet. Dari tadi itu banyak yang nanya Inet. Inet, Heeh. Inet, Inet, Inet. Ya, Inet Hmm, hari ini yap, terakhir ya? hari Hari ini ini terakhir. kan ini terakhir. terakhir ya? Iya, iya. Nah, ini terakhir. Eh, ya, nah, ini terakhir. Eh, tadi ya sekarang itu lagi nge-base sih Han kalau gue lihat ya. Teknikalnya 575, 500 ranging situ. Ya, itu Selama dia nggak break di atas 580, ada tendensi dia kembali ke 500 sih. yes, yes, Iya. betul. Dia Tapi kalau mm. ya Handi dulu aja. Nah, Cici, dulu, Ci. Iya, kalau kita perhatiin juga sebenarnya dia dijaga di area 500. Cuman kemarin kan maksudnya penurunannya itu sebenarnya kalau kita analisa logikanya berarti orang-orang yang punya barang kan right issue-nya lumayan gede ya. Ya, Orang yang udah punya pegang dari bawah, dia pasti jual sebagian untuk mempersiapkan dana buat nebus right issue-nya. mm-mm. Nah, jadi biasanya memang ketika barang-barang yang dalam aksi korporasi gini, dia pasti nggak akan rally gitu sampai selesai Corporate action-nya. corporate actionnya. Terus udah gitu yang perlu, justru yang penting kita tahu itu setelah corporate action ini dia mau ngapain gitu kan, dananya mau ngapain, terus kita hitung lagi valuasi ulangnya setelah dia corporate action. Nah itu yang Iya. membuat jadi menarik. Cuman ya bukan yang untuk orang yang mengharapnya habis selesai apa dibeli ini tuh langsung punya ngarepnya langsung naik kenceng gitu. Semua kan Ya, nggak bisa. butuh waktu, butuh berproses karena kan company baru melakukan corporate action. Ya kan dia Mm. baru dapat duitnya mau dikelola, itu semua butuh waktu. Ya, betul. Ya, dan Inet itu setelah setelah RI itu mau terbitin bond Mm-mm. Hmm. 1 triliun ya. Jadi Ya, ini ya. perusahaan benar-benar. Nah, kalau Luar kalian biasa. perhatiin di podcast kita, YouTube kita yang kita bahas soal Inet sama WiFi itu Mm, Arvin sempat bilang mm. ini perusahaan tuh kepepet banget. Maksudnya BU banget, BU. BU banget ya, BU banget ya. BU habis. BU BU habis. habis. Dia ini loh, dia eh nerbitin bond 1 triliun sama suku. Dua-duanya 500 totalnya 1 triliun. Jadi harusnya proyek yang serius ya sebenarnya ya. Ya. Lu terbitin corporate actionnya sebanyak itu gitu. Sekarang balik lagi kan, apakah fundingnya itu akan sesuai ekspektasi nanti ketika implementasinya? Ya, Balik lagi apakah nanti, bisa menciptakan revenue? iya, makanya nanti jangan-jangan balik kayak wifi lagi masih banyak di deposito ya kan? Ya, Iya, betul. iya betul. Eh, Ya harus realistis dan reasonable lah. yes, Mau yes, mau yes. kita percaya mau sebagus apa ya, kalau kita tetap aja melihat apa yang price action di depan mata gitu kan. Hmm. Untung Inet mah cenderung koreksi usaha ada kemungkinan selagi untung yang sukses bakal TP. Tapi kan sebenarnya dari kemarin kan udah ngelakuin exercise. Kan exercise bukan kayak maksudnya exercise RI-nya kan langsung di-convert dapat induk gitu. Jadi gua exercise di hari pertama, hari kedua gua dapat induk, gua mau jual tinggal jual gitu. Bukan yang Ya. kayak dividen di 1 hari baru masuk induknya semua, baru gue bisa ini ya, itu beda gitu sih. Data
Data ini kalian ada update gak? Kan terakhir mau dideketin, mau sama Jarum kan, tapi kayaknya nggak jadi ya. Jadi kan, Dengernya sih. Jadi ya, gua jadi. nggak update sih, gua nggak update. Oh, nggak tahu gue. Wah, Gue Walaupun gua nggak kemarin seberapa ngikut. trading, gue juga iya Nggak ya, nggak seberapa, gitu ngikutin sih trading with data. data sih. Mm. nggak seberapa ngikutin. Tapi dulu kan Jarum kan, memang. Ya, terakhir gue taunya Jarum. Hmm. Tower kenceng banget, Vin, hari ini. Buset. Oh iya, towernya berapa persen? TOWR hari ini, wah lemot 7%. 7%. Volumenya gede loh. MT nggak ikut MT. Apa? MT MTEL. MTEL ikut belum. seseorang kalau MT. Berarti teorinya udah benar kemarin kan. Cuma di markdown. Di markdown, iya. Tapi kalau sebenarnya kita lihat ya di by historical IHSG cenderungan memang pertengahan akhir Januari sampai Februari Koreksi. itu koreksi. Iya. Iya. Tuh. Iya, Cides mantep banget. Sebut saja inisial A untuk MTEL. Dan itu Apa gara-gara Elsa ya ditawarin J. kemarin? Elsa hari ini terbang. Hari terbang ya, dua hari Ya, kemarin tuh beli Elsa. Elsa, Medco. Ya, Marco terbang juga. Akra juga naik hari ini. Mantap. Apanya yang mantap? Mantap Statusnya. lah. Uangnya mantap. Oh, ya mantap. Uangnya mantap. Uangnya arah ya, Han? Arah lagi Ci hari ini. Mantap. Kok tolong tanya Indi, dengar-dengar juga mau terbitkan obligasi untuk pembiayaan eksplorasi tambang emasnya. Aduh, Bentar ya. sekarang lagi bentar-bentar right issue. Iya. Bentar minta duit. Oh ya, tadi ini lumayan juga banyak yang nanya soal kapal-kapalan. Menurut kalian, ini tadi ada, apakah kapal-kapalan ini udah bubble? Belum. Menurut gue sih belum. Ya cuma memang naiknya udah sangat banyak Naiknya, sih. Naiknya terlalu kan, tegak. Ya, ya jadi wajar naiknya lah. udah banyak kan. Cuman kan maksudnya corporate actionnya segala macam sama tentang oil and gas, menurut gue belum selesai. Belum selesai. Cuman ya kenaikannya udah duluan kan seperti yang kita waktu itu pernah bahas ya. Rata-rata sahamnya udah bergerak duluan. Ya. Sochi. Lihat. Oh, lihat masih di suspend ya? Suspend. Masih suspend. Buminya open suspend malah ARB. Kok Indi juga mau oh tadi gue udah jawab ya. Kita udah jawab. Toba juga mau obligasi, Toba. Semuanya obligasi. Kok ada Tahun info ini nggak buat banyak. IPO dari 3 perusahaan? Salah satunya dari PTBA, belum baca. Ini. Kin sebenarnya bagus loh. Kan dia Kin baru tuh- dapat kontrak ya. Itu Ya, kontraknya kan lumayan. Jadi harusnya valuasi Kin tuh sebenarnya masih murah. masih murah. Cuman ya kalian perhatikan, memang karakter mainnya Kin tuh begitu. Abis naik kenceng pasti ngejar. Enggak, karena Beberapa. pada aspek pada ngarepnya kayak Arko, Ci. Oh, beda lah. Ngarepnya Gue pada nggak kayak gue Arko. menurut gue sih Kin nggak bakal jadi maksudnya sekenceng Arko, beda. Iya beda, setuju gue. Iya, cuman maksudnya masih bisa naik kalau menurut gue ya. Maksudnya secara valuasi teknikal menurut akumnya masih bagus. Cuman ya itu dia karakternya begitu pasti. Habis naik satu hari, nah koreksi beberapa hari. Iya. Oke, lanjut. Tins menarik gak Koci buat mulai akum? Tins. Buat mulai akum, baru mau mulai akum itu Tins udah naik dari 900 loh.
Iya, buat short term sih oke, cuman kalau long term kan main Ya swing itu agak jauh sih enggak. makanya Tapi pertanyaannya baru mau mulai aktif. Kalau baru mau mulai aktif kan agak swing panjang logikanya ya. menurut gua jaga di atas 34 kalau lu mau, jangan Iya, sampai dia harus bergerak di bawah 3.400. kalau yang udah naik kencang begitu harus harus apa? Harus ketat penjagaannya dan Iya. disiplin. Iya, ada potensi lah dia ngetes 3.400 nih gue lihat. Hari besok kalau dia nggak naik bisa bisa tes. Tapi kalau besok dia rebound naik di atas 3.700 ada potensi dia bisa balik ke 4.200. Tapi kalau enggak agak susah. Tol-toran mulai mengangkat iya, tol-toran. Data tadi udah jawab kan data kalau by technical ya. Isunya gue nggak tahu. Kita juga nggak tahu sih. Data eh, dia mulai bertahan di atas 48 ini 4.800 ya. Kalau dia nggak tutup di bawah 4.800 sih bagus sih. Eh, mungkin masih bisa sekali naik lagi lah. Data so far sih sebenarnya oke sih. SSIA juga hari ini turun. Tadi sih gue beli. SSIA ada BB. BES dan SSIA. CPROC kok ini kayak dijaga. Best. CPRO CPR sih CPRO di situ menurut terus. gue iya menurut gue oke. Karena dia udah nggak balik lagi tuh ke gocap. Berarti kan something karakternya dia biasanya kalau belum niat take positif selalu balik lagi ke 50. Dan Ya. ini udah mulai dijaga. Dia biasanya sellernya lumayan gede-gede, tapi berapa hari ini tekanan sellernya udah nggak gitu kenceng. Udah Ya. sideways di atas tuh. Nah biasanya kayak gitu bagus. Kedua dia kan ada turnaround story ya. Dari rugi jadi mulai positif ya labanya. Terus best ya. Best menurut gua tuh kuncinya adalah dia bisa nge-break 135, 136. Kalau nge-break itu berarti inverted head and shoulder-nya terjadi. Jadi kalau dia break itu menurut gue akan lumayan kenceng sih si best. Oke. Oh sorry, kualitas suara gue jelek. Di gue jelas sih aman. Kayak feedback gitu loh, Han. Gue juga dengernya feedback. Di gue nggak. Oke 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 oke. Oke, sekarang sisa 3 menit kita lihat eh stock pick. Stock pick. Yang besok menarik dari Arvin dulu lah. Hmm, Aman Mineral ya menarik. Aman Mineral ya. Hmm, Oh iya betul. Konsolidasinya bagus. Area-area sekarang menarik, bagus. Setuju. Aman Mineral, Ya, Info, aman bagus. Iya, aman, bagus. Aman Mineral kayaknya udah berhari-hari ya di situ. Iya, iya. Harusnya oke. Commodity Aman, play paham. ya kayaknya ya. Metal ya. Ya, metal. Eh, Kayaknya metal dan tembaga kayaknya. yes. Terus DKSP naik ya. di KFT belum koreksi. Oh, koreksi ya. Koreksi. Hmm. Wah, Telco ASG. ASGR. ASG tuh arah hari ini ya. Apa ya ASGR tuh nggak ngikutin ini. Ini kan Astra Grafik itu loh. Kayak Astra Grafik. Asta grafik. Ya, perusahaan ini printingnya. Bukan. Ya, Aspen Group ya. Kok Aspen Group sih? Astra kan? Astra, Astra Astra. Grafia. Astra Grafia, ya. Nggak ngikutin ini. Eh, lu itu ya. Cinovi apa? Cinovi. Gue Cinovi belum. jujur belum screening, belum buka laptop. Tapi gue tadi ngintip dikit Kija sama Maha menurutku bagus. Maha tadi naik gak ya? Oh iya, Maha naik ya, betul. Kija. Yes. Kija ada potensi balik arah ya. Gue Gua mau lihat Dewa Bumi juga sih besok. Dewa. Dewa.
Sebenarnya di jujur jujur Dewa kayaknya besok bisa rebound. Gua liatnya ya. eh Terus kalau gue liatnya trim HMSP bagus. MLPL kayaknya juga oke. Kayaknya bisa main sih. kayaknya Dewa mantul di 650 kayaknya. Nanti bisa Iya, Iya, dicoba. iya. iya, Harusnya setuju. ya. Makanya mungkin besok bisa Dan Dewa manfaatin menarik, ya. buat Gua teknikal. ngerasa besok rata-rata yang hari ini koreksi bisa rebound. Menurut gue Oke. bisa rebound sih. Seperti biasa, Kamis koreksi, Jumat naik. Udah, tunggu gue beli. Tungguin. Archie. Sama menurut gue Antam menarik. Mantap. Iya, Antam menarik. Antam dia konfirmasi flag pattern breakout di hari Selasa. Eh, Terus konsolidasi. Nah, targetnya tuh 4.600. Jadi selagi dia nggak tutup di under 4.100, menurut gue menarik. GPSO. Terus ini satu sih, gue PNLF lumayan oke. Ada base. PNLF. Walaupun PNLF, iya PNLF menarik. gua agak kurang sabar main saham ini. Tapi secara posisi cukup bagus sih menurut gua. 290-an, 300 menarik. Asal dia pokoknya PNLF kuncinya asal dia nggak jebol 288. Ya, betul. Nice ya. Oh iya, nice ya. Nice. Nice. Agak berat. Terus gue lihat kayaknya besok UNTR Astra masih bisa naik. Jadi cukup menarik. Udah di recovery. Udah di cover UNTR. By the Oke. way, udah pada nonton belum YouTube podcast Ayo terakhir? dong nonton. Tuh tadi udah dijelasin. Apa? Udah dikasih gambaran ya soal apa? Soal 2026. So yang belum nonton silakan ditonton. Podium ini ya, podium ke-17. Gila, udah 17 video loh kita. Sweet 17 ya. Sweet 17. Oke, so guys udah jam 9. Thank you banget hari ini. Nanti ditunggu, kita akan podcast lagi hari Senin. Hari Senin. Jadi lihat sama apa yang naik. Oke, dan ini sebelum kita tutup, kita jawab. Ci, kok ada grup atau kelas gak? Kita nggak ada. Nah, podium nggak ada, kelas nggak ada ini. Kita Itu gratis semua. ya, udah jangan. Kalian jangan kasih kita duit lah. Nanti kita terbiasa dikasih duit. Nggak, sumbangsi kalian tuh nonton YouTube kita, nonton Share. iklannya, ya udah Share. gitu. Itu aja cukup sih. Itu aja udah cukup kok. Oke, so thank you Vin, thank you Cinovi, thank you guys semuanya Thank you. udah Thank you semua. ngobrol Bye-bye. kita, recording ini kita save gitu ya. Oke, so kita tutup. Dadah. Thank you. Bye-bye. Thank you semuanya. Bye-bye. Thank you. Night.